Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara sifat mulia yang menghiasi diri seorang yang beriman sejati adalah sifat cemburu, yaitu kecemburuan terhadap kehormatan diri dan keluarganya, agar tidak ternoda oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Sifat ini bukanlah aib, bahkan merupakan tanda keimanan seseorang. Dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Sa'ad bin Ubaidillah, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ra'aitu rajulan ma'amrati ladarabtuhu bisayfi ghaira muspahin." Kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, sungguh akan aku pukul dia dengan pedang tanpa ragu. Para sahabat yang lain heran mendengar ucapan saat ini. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'din? La ana aghyuru minhu. Wallahu aghyuru minni." Apakah kalian heran terhadap rasa cemburu Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Ini menunjukkan bahwa cemburu dalam hal menjaga kehormatan adalah bagian dari iman. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memiliki sifat ghirah, yakni cemburu. Dalam hadis lain disebutkan juga, "Innallaha yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah." Sesungguhnya Allah cemburu, dan kecemburuan Allah adalah ketika seorang mukmin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sifat ghirah atau cemburu ini adalah benteng yang menjaga kehormatan rumah tangga dan masyarakat dari kerusakan moral. Sebaliknya, lawan dari sifat ghirah adalah sifat dayus, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya yang terjerumus dalam keburukan dan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun qad haramallahu alaihimul jannah, mudhinul khamri, wal aquli walidayhi, wad dayyutul ladzi yukirul khabatha fi ahlihi." Tiga golongan yang Allah haramkan masuk surga. Yang pertama, peminum khamar. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, dayyus, yaitu orang yang membiarkan keburukan di tengah-tengah keluarganya. Orang dayyus tidak marah ketika istrinya berduaan dengan laki-laki lain. Anak gadisnya bepergian dan keluar malam bersama laki-laki yang bukan muhrim. Anggota keluarganya membuka aurat, bahkan menari dan menyebarkan di media sosial. Istri keluar rumah dengan pakaian yang tidak sesuai syariat, yakni membuka auratnya. Semua itu menunjukkan hilangnya rasa cemburu, dan itulah tanda lemahnya iman seseorang di dalam hati seorang laki-laki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sifat dayus adalah musibah besar dalam keluarga dan masyarakat. Jika para ayah, para suami, dan para wali tidak lagi memiliki ghirah, maka kerusakan akan tersebar luas. Anak-anak kehilangan arah, istri tidak lagi merasa diawasi, dan maksiat dianggap hal yang biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita akan datangnya zaman yang penuh perakasakan moral. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nas zaman tazharu fihi al-fawahishatu fit turuqat, hatta yaqul ahaduhum law tanahaitu biha 'anit tariq fadzalika fihim ka'bi Bakrin wa Umar." Akan datang suatu zaman perbuatan mesum dilakukan di jalan-jalan. Lalu ada orang yang menasihati, "Kalau saja kalian menyingkir dari jalan ini." Orang yang menasihati itu sudah setara dengan Abu Bakar dan Umar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dahulu kita sulit membayangkan hadis ini. Tapi hari ini kita menyaksikan betapa media sosial, jalan-jalan, dan layar ponsel telah dipenuhi dengan kemaksiatan yang dipertontonkan tanpa rasa malu. Dan semua itu bisa terjadi karena hilangnya rasa cemburu dan lemahnya kepemimpinan dalam rumah tangga. Wahai para ayah, wahai para suami, wahai para lelaki, jagalah keluarga kalian dari api neraka.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tanamkan rasa cemburu yang terpuji, karena itu adalah sifat para nabi dan orang-orang beriman. Jangan biarkan keluarga kita terjerumus, sebab setiap kepala rumah tangga akan ditanya di hadapan Allah kelak tentang tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga setiap langkah kita, setiap kebijakan yang kita lakukan dalam keluarga kita bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.